pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik pasti. Mama papa juga baik? Baik pasti. Kak Fani, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Eli. Gimana hari ini? Puji Tuhan baik. Baik ya, kita ketemu lagi loh. Iya betul, kita ketemu lagi padahal baru minggu lalu ya Kak. Iya betul. Sama Bang Daud juga kita ketemu lagi kan? Sama Bang Ferdinand juga. Iya, kita 2 kali nih tugasnya Iya, nih. betul. Tapi capek apa senang? Seneng dong, Tapi tetap capek juga semangat sih ya. ya. Iya. Iya capek juga tapi senang juga tapi semangat juga. Nah kita mau mulai ibadah lagi ya Kak ya? Iya betul. Tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 12. 12 bulan apa Bang Daud? September. September, udah masuk September berarti sebentar lagi kita mau ngapain Bang Inan? Mau NATAL. Natal. Mau Natal sebentar lagi. Berapa bulan lagi Kak? Tinggal September, Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi Cepat Kak. sekali ya. Sebentar. Kira-kira kalau kita Natalan, kita mau Natalan kayak tahun lalu, apa kita bisa bareng-bareng nih di gereja? Kira-kira nih, coba Bang Daud juga kira-kira bagaimana? Kita akan gereja Natalan seperti tahun lalu apa kita bakal ada di gereja? Nggak tahu tahun lalu belum gabung. Oh iya belum gabung. Bang Inan berarti. Gimana Bang Inan? Kira-kira prediksinya? Prediksi saya diperkirakan ada. Enggak, semoga kita bisa bareng-bareng kayak Eli. Oke, nggak kayak kemarin ya di rumah masing-masing gitu. Kak Fani juga ngarep begitu nggak? Iya ngarep gitu Kak. Oh iya, aku juga ngarep kayak gitu deh. Kalau gitu biar harapan kita jadi nih, kita mau ibadah juga supaya kita bisa naikkan doa sama Tuhan, supaya kita bisa bilang Tuhan Natalnya nanti kita gabung gitu ya. Kita mau ibadah dulu ya. Oke Kak. Kita siap-siapin apa nih Kak? Yang pertama adik-adik pasti harus sudah mandi. Terus pakaiannya harus rapi dan juga bersih. Betul. Lalu Adik-adik harus sudah sarapan biar nanti di tengah-tengah ibadah nggak kelaparan. Iya nggak kelaparan ya Lari ke Kak. dapur. Lalu harus siapin Harus apa lagi? udah siapkan persembahan dan juga Alkitabnya ya adik-adik Betul. ya. Yang terakhir Adik-adik dan kakak dan abang di sini harus siap memuji Tuhan dengan semangat. Berarti karena kita mau semangat, kita udah bisa ketemu lagi, kita mau angkat pujian Setinggi-tingginya langit, lalu the love of Jesus. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
Ya Kak Fani, sekarang kita mau siap-siap berdoa ya. Iya betul. Berarti Tapi kita sebelum harus itu kita bangkit mau berdiri dulu. Iya, bangkit berdiri. Terus Kita mau nyanyi 2 tangan ke atas. ya, kita siap-siap berdiri semuanya. Kita mau berdoa 2 tangan ke atas. Ayo Bang. Dua tangan ke atas sekarang di pinggang. Pegang kepalanya. Pegang kepalamu. Angguk. Anggukkan ke depan. Mana ibu jari? Ibu jari terbesar, kelingking yang kecil. Siap 1, 2, 3 tangannya. Satu kali lagi Bang. dilipat. Angkat. 2 tangan ke atas sekarang di pinggang. Pegang kepalamu, anggukkan ke depan. Ibu jari terbesar, kelingking yang kecil. Siap 1, 2, 3 tangannya dilipat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titahnya yang pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin, dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Kita akan sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku dosa kita. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dulu ya. Iya betul Kak Eli. Kita angkat pujian dari buku Ende, Hotok Tong Ihutonoko. Hotok Tong Ihutonoko, Yesus ipangoluau, tunaso tadi konoku, hona palua hona, sian sasude dosaku, dohot sian umi, natok tong habiaraku, ala pardosa oki. Yang kedua, tundi dia jupang au, Tuhan sada songon ho, nama nogu nogu au, tuna sonang songon ho, nang bitao hamatean, lamu moghok ton biki, asa masuk kau manean, ohap na sumurungi. Kita akan berdoa bersama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel kita pada minggu ini diambil dari ayat bulanan kita di bulan September, dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkannya ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi, dia harus makin bertambah. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Ayo Bang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah. Siapa yang kurang? Ku harus makin berkurang. Nama siapa yang disembah? Nama Yesus saja disembah. Aku ada di mana? Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan, bila Yesus ditinggikan, salibnya, dan salibnya diberitakan, siapa yang ditarik? pasti dia menarik semua orang Datang kepadanya sekarang. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Fani, Iya Kak minggu lalu Eli. kan kita sama-sama nih. Iya. Berarti sama-sama dengan firman Tuhan dong. Iya betul. Kan minggu lalu Amang Pendeta Lister tuh cerita. Mm-mm. Masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Masih ceritanya itu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Coba kita tanya Bang Inan. Pakai Oke, boleh. apa dikasih makannya Bang Inan? Pakai 5 roti dan 2 ikan, Kak. Oh, oke. Bang Daud. Kan itu dimakan 5.000 orang tuh. Padahal rotinya cuma 5, ikannya cuma 2. Cukup apa enggak? Apa sisa? Lebih, Kak. Berapa lebihnya? 12 bakul. Wah, 12 bakul tuh Kak Fani. Tuhan Yesus mengadakan mukjizat berarti ya. Nah, kan bisa makan karena ceritanya tuh ada, Alkitab bilang ada anak kecil tuh yang mau berbagi makanannya, makanya orang-orang akhirnya bisa makan. Kita mau ingat lagi nih dari hafalan kita minggu lalu ya. Ada kelas kecil, tengah, besar. Kak Fani mau ambil yang kelas? Kelas kecil boleh ya Kelas Kak? kecil. Bang Inan mau kelas berapa? Kelas tengah, Kak. Oh, kelas tengah. Berarti sisanya Bang Daud kelas besar, boleh dong? Oke, kita mulai dari Kelas kecil. kecil, tengah, lalu besar ya Bang Daud. Oke, Kak Fani mulai dari kelas kecil ya. Hafalan minggu lalu itu adalah aku bisa berbuat baik. Ayat hafalan untuk kelas tengah dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat hafalan dari kelas besar dari Yohanes 6 ayat 11.
Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Terima kasih Bang Daud, Bang Inan sama Kak Fani. Sekarang kita mau lanjut nih, kita mau pasang telinga, kita mau buka hati, buka matanya karena kita mau siap-siap Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau dibawakan oleh Inang Pendeta Herlina. Jadi kita mau angkat pujian ya. Kita mau angkat pujian Ale Yesus Tuhaki. Ayo Bang. Oh Ale Yesus Tuhaki, oh Tuhan hidup dan aki, oh palua sasudi layon punah hamibe, oh sondang sia surgoi ditopot hona homi, saya tatap kami on sudi pati uruan hamibe. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Mari buka Alkitabmu, kita mau membaca firman Tuhan. Mari kita ikuti dalam hati. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau tanya dulu. Siapa di sini jika mau mandi atau mau makan masih meminta bantuan kepada mama, papa, atau kakak? Yang pasti semua masih meminta bantuan mama,
papa ataupun kakak. Karena memang banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan kita masih meminta bantuan dan pertolongan orang lain. Kita masih sangat bergantung kepada orang lain, terlebih orang tua. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang salah seorang anak kecil yang bernama Musa. Ketika Musa lahir, ia berada dalam ancaman yang sangat membahayakan dirinya dan juga nyawanya. Tapi Musa memiliki orang tua dan juga kakak yang sangat baik kepadanya. Sehingga mereka kemudian menolong Musa. Musa yang masih kecil itu untuk dapat bertahan hidup. Musa yang masih kecil itu belum bisa melakukan apa-apa ketika ada bahaya yang mengancam dirinya. Itu sebabnya dia sangat bergantung kepada orang tua. Dia sangat bergantung kepada kakaknya. Dia sangat bergantung kepada keluarganya. Adik-adik sekolah minggu, saat ini adik-adik sekolah minggu masih kecil. Dan juga masih bergantung kepada orang tua dan keluarga. Tapi cerita Alkitab pada minggu ini mengajak adik-adik sekolah minggu untuk belajar menolong orang lain. Seperti yang dilakukan ibu dan kakak perempuan dari Musa. Apakah adik-adik mau belajar menolong orang lain? Ini yang harus kita renungkan dalam ibadah minggu kita di minggu hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menolong orang lain. Supaya mereka dapat merasakan kebaikan dan kasih Tuhan melalui kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan anak-anak sekolah minggu? Jangan katakan, saya kan masih kecil. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat, walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, kita bisa menolong. Kita bisa menolong. Kalau memang kita suka menolong. Tapi apa yang harus dilakukan seorang anak kecil? Yang pertama, kita bisa menolong orang tua. Menolong mama, menolong papa, menolong kakak. Misalnya merapikan mainan. Jika kamu punya boneka, kamu sudah memainkan boneka itu, mari rapikan kembali setelah bermain. Ketika engkau punya mainan mobil-mobilan, silakan pakai mainanmu. Tapi sesudah selesai, ayo rapikan mainanmu. Jangan membuat marah orang tua ataupun kakak. Yang kelas besar, kita bisa menolong orang tua. Terlebih menolong mama. Ketika engkau bangun dari tidur, mari rapikan tempat tidurmu. Bersihkan kamarmu. Atau mungkin pakaianmu. Jika itu sudah kotor, mari masukkan itu ke keranjang kain kotor. Jangan kau sembunyikan di lemari lagi. Jangan kau lempar begitu saja. Kalau dia kotor, mari masukkan ke ember atau ke keranjang kain kotor. Ini yang harus kita lakukan. Terlebih kita masih di rumah loh. Ya. Bagaimana kita bisa menolong orang tua kita? Jika kita mau belajar.
Ini dia. Mari kerjakan pekerjaan rumahmu. Jika ada PR-mu dari sekolah, tetap selesaikan. Jangan kau asik dengan gamemu, ya. Kecil-kecil sekarang sudah main game ML ya, Mobile Legend. Nah ini dia. Karena gak ada kerjaan, akhirnya main game terus. Enggak, tapi lakukan untuk menolong orang tua. Ada lagi yang bisa kita lakukan, yaitu menolong teman ketika dia terjatuh. Jangan kau biarkan dia jatuh. Tapi ketika engkau melihat temanmu jatuh, mari tolong dia. Seperti yang boleh kita lihat dalam cerita video ini. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hompimpah, 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 hompimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat kali. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya. Kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Ingat, orang yang suka menolong pasti Tuhan sayang
pada Dia. Ketika kita mau menolong orang lain, pasti Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita. Sebagaimana ibu dan saudara perempuan Musa menolong Musa yang kecil yang baru lahir itu. Musa tetap hidup dan dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu, mari suka menolonglah. Suka menolong, terlebih menolong orang tua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memberkati kami sampai minggu ini. Banyak hal yang sudah kami lakukan dalam 1 minggu yang kami lalui. Dalam proses belajar di tengah-tengah rumah, Engkau senantiasa memberkati. Dan di minggu ini kami kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau Tuhan mengingatkan kami, supaya kami meniru apa yang dilakukan saudara perempuan Musa. Bahkan ibunya Musa, menolong Musa dari bahaya, dari pembunuhan, dari Fir'aun. Dia diselamatkan karena Kau memakai ibu dan saudara Musa. Ini yang harus kami lakukan Bapa dalam kehidupan kami. Walaupun anak-anak sekolah minggu masih kecil, masih pasti bisa untuk menolong. Terlebih menolong orang tua dengan merapikan alat-alat mainannya. Mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bahkan menolong orang, saudara temannya yang terjatuh dan lain sebagainya. Karena kami tahu ketika kami suka menolong, di situ Tuhan akan mengasihi kami. Di situ Tuhan akan memberkati kami. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami Bapa dalam 1 minggu ini. Dalam setiap pembelajaran yang diterima dari anak-anak, dari guru-gurunya, kiranya Tuhan memberikan semangat untuk belajar bagi anak-anak kami sekolah minggu. Walaupun masih belajar di rumah. Berikan hikmat Bapa, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran itu dengan baik. Berkati kami Bapa, guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, para pendeta dan sintua yang tetap setia melayani ibadah online ini. Kiranya Kau berikan kekuatan kesehatan bagi kami, supaya kami tetap sukacita untuk melayani Tuhan, memberitakan firman-Mu, sehingga anak-anak kami semakin mengenal Kristus dalam perjalanan hidupnya, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mau serahkan Tuhan, hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Kau melindungi kami, menyertai kami, menjauhkan kami dari COVID-19. Berikan kekuatan untuk melawan virus itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Nah Kak Eli, tadi kan kita udah sama-sama dengar firman Tuhan ya Kak. Iya betul. Nah tadi firman Tuhan itu tentang apa sih Kak? Tentang Tuhan Allah menolong Musa melalui kakaknya yang ngikutin dia gitu Kak di sungai, karena kan waktu itu anak-anak Israel tuh, anak laki-laki terutama, harus dibunuh. Jadi mamanya takut lalu dibuang tuh, bukan dibuang sih ya, dialirin ke air supaya dia bisa selamat. Terus Miriam tuh ngikutin kakaknya, ditolong deh, terus diambil sama putri Fir'aun gitu Kak. Tapi yang harus kita ingat adalah yang menolong itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah menolong Musa lalu menolong Miriam supaya tetap bisa jagain adiknya gitu Kak. Nah sekarang kita mau ngapain kalau gitu? Kita mau ayat hafalan minggu ini terkait dengan firman Tuhan yang tadi Kak. Oke, kita bagi dari kelas berapa nih? Kelas kecil, terus ada kelas tengah gabung sama kelas besar. Aku dikasih kelas tengah dan kelas besar boleh ya Kak? Oke. Kak Fani kelas kecil. Oke, Baiklah. kita mulai dari kelas kecil ya. Ayat hafalan minggu ini adalah aku anak yang penolong. Untuk kelas tengah dan kelas besar dimulai dari kelas Nazaret sampai kelas Yerusalem. Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Itu ayat hafalannya. Adik-adik nanti boleh hafalin lalu kirim ya Kak, seperti biasa ya. Kirim ke grup Kirim masing-masing. ke grup masing-masing. Kak Fani, tiba waktunya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Persembahan. Kita melalui persembahan adik-adik
berikan yang terbaik, bukan yang banyaknya tapi yang terbaik. Duitnya jangan dilipat ya, jangan lipat-lipat lecek-lecek tapi dilipat dengan baik. Lalu nanti dikirim kemana Kak? Dikirim ke rekening gereja Nanti yang ada di bawah ini. tulisannya. Oke, kita angkat pujian di Son Adong Hubuan Tuhan. Di sana dong hubungan Tuhan, arbueni ngoluku nasota rohnya, sadia mat argana Tuhan, molosai ni rajuma sude dengan basah, jalma Tuhan sailas maroha. Huingat do hatam da Tuhan, ikon sari honok to angin dan ngepetan, ampe homa tanganmu sapan, itak naotiki unang sudania, jalma Tuhan sailas maroha. Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah mau selesai. Mari kita mau tutup bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatannya. Kita bangkit berdiri semuanya. Siap-siap untuk berdoa. Kita angkat pujian. Jangan lelah. Jangan lelah. Jangan pernah lelah ya untuk memuji Tuhan. Ayo Bang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu di minggu ini telah selesai. Untuk itu, kami semua pendeta, semua parhalado, semua dewan, seksi sekolah minggu, guru sekolah minggu, tim musik sekolah minggu, tim multimedia sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.